Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Galang TV yang sudah libur selama 1 minggu karena kesibukan Idul Adha. Apa saja itu? Saya sibuk tidur saja. Ya, kami dari segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berapa tas gede? Amin. Ya, bagaimana bro? Oke, di pertemuan di video kali ini kita akan kita kedatangan. Bukan kedatangan. Kita ada mendatangi seorang tamu yang sangat istimewa. Teman lama. Ya, teman lama. Beliau adalah seorang trio. Kami trio dulu. Halo guys, gitu. Dosen di apa? Suatu institusi lah. Di suatu institusi. Dosen bahasa Inggris. Ya, beliau ini. Nah, namanya adalah Sofyan Sauri. MPD, asik. Gimana kabar bro? Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Anak berapa bro? Sudah 2 ya. Alhamdulillah. Yang ketiga bro? Masih program. Kita doakan ya. Kita doakan supaya cepat-cepat. Oke. Tema kita apa berarti ini? Di tema kita apa ya? Ya begitu. Karena tentang bahasa Inggris tamu kita, makanya sekarang kita tuan rumah akan, kita. Ya, tuan rumah kita, bukan kita tamu di sini. Iya. Jadi ini di Berugak yang sangat Adam ya, masyaallah berkah lah. seolah berkah karena beliau ini selain sebagai dosen juga Sensei kami. sebagai wali gitu. Ben. Bukan wali. Bapak Apoy kan? Saya paham bro. Ada Pang. Oke, langsung saja kita akan membahas bahasa Inggris sekarang kan. Iya. Jadi karena beliau ini adalah dosen yang berpengalaman mengajar selama beberapa tahun di berbagai universitas. Asik. Ngeri. Jam terbangnya beliau ini terbang enggak turun-turun. Iya. Makanya kita bagaimana sih tips belajar bahasa Inggris supaya bisa cepat bisa gitu. Karena saya ini kok selama hidup ini susah sekali saya belajar bahasa Inggris. Itu Anda bro. Saya nyati. Anda juga kan? Karena jurusan saya masih matematika bro. Coba silakan Pak. Gimana? Kalau sekarang kan banyak media ya yang bisa kita temui, termasuk YouTube juga yang memberikan konten terkait pembelajaran bahasa. Iya bro. Baik itu yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus. Anda ada edit bro, media YouTube. Iya. Yang paling penting kalau kita belajar itu yang kita butuhkan pasti konsistensi ya, komitmen, Disiplin berarti. Istiqomah ya. Apa ini paham istilah agama? Sehingga meskipun kita sudah banyak belajar dari buku teks maupun di sekolah, kalau tidak komitmen ya itu tidak akan bisa, karena kan bahasa itu perlu praktek, perlu kebiasaan. Betul. Nah, kebiasaan ini yang jarang sekali dipraktekkan oleh siswa, sehingga ketika sudah belajar di sekolah maupun di tempat kursus dan tidak dipraktekkan di rumah atau di kesehariannya, itu kan akan hilang dia. Jadinya bahasa ya perlu kebiasaan. 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 Tapi gini kadang bro kan, kayak saya itu sensei ya. Saya belajar bahasa Inggris itu enggak tahu dari berbagai jenis guru bro. Dibagi berbagai jenis guru, terus maksudnya tempat belajar juga, sempat ke Pare dulu bro. Berapa bulan di Pare? Rencana pengen 3 bulan bro, tapi saya hanya bertahan 2 minggu dan pulang. Nah terus kadang gini kan, biasanya kalau kita bahasa Inggris tuh mungkin pada saat kita ada di lingkungan tersebut. Pas ada di lingkungan, oh ya lebih besar ya. Pas ada di lingkungan, maksudnya yang bahasa Inggris yang praktis tadi itu kan. Oke lah, mungkin kita bisa bro. Tapi dalam konteks kita lah, jarang sekali kan kita interaksi dengan bahasa Inggris. Bagaimana sih? Apakah selain praktis itu, selain latihan itu, apakah ada strategi yang lain kira-kira gitu?
apakah membentuk keluarga kita ya anak ngomong bahasa Inggris, istri ngomong bahasa Inggris meskipun sulit atau gimana, Bro? Maksudnya kan saya kan orang-orangnya justru bahasa daerah, bahasa Indonesia pun jarang gitu kan. Gimana Ya berarti perlunya kita juga strategi? ada awareness, kesadaran. Kesadarannya. Kesadaran kita sebagai pendidik di keluarga, di rumah, itu yang harus membiasakan supaya anak itu juga tetap berbahasa. Wali. Sama kan seperti ketika kita dulu belajar bahasa dari kecil, kalau kita tidak sering mengajak anak itu berbicara, Iya. itu dia tidak akan tahu nama-nama benda, ataupun dia tidak akan mengetahui ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Sehingga perlunya kita sebagai orang tua ataupun guru itu harus memberikan edukasi kepada anak supaya mereka selalu aktif untuk belajar bahasa. Ya paling tidak dengan mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar. Oh iya benar. Oke, berarti kan kalau dalam bahasa itu kita kenal 2 istilah kan. Yang pertama grammar atau grammar. Ya, 3 istilah. Oh, maksud saya 2 istilah. Ada grammar atau gramatikal, kemudian kedua vocabulary atau apa istilahnya? Bahasa Indonesianya? Kosakata. Nah, kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu mana sih yang lebih penting? Iya. Antara kita harus belajar apa dulu? Vocabulary atau grammar, gramatikal? Sebaiknya kosakata dulu. Kosakata dulu ya. Ya, kosakata dulu. Kosakata yang sehari-hari keseharian gitu ya. Kenapa bisa kosakata? Apa ini? Karena Kayak soal apa gitu? itu kan yang akan membantu kita untuk mengucapkan kalimat. Jadinya kan sebelum kalimat kata dulu. Iya ya. Kata-kata dulu baru kalimat, ungkapan, sehingga kita nanti akan terbiasa. Ketika kita pun mengajarkan anak itu kan pasti yang kita ajarkan pertama kan nama-nama benda, kata. Ya, baru ke ungkapan atau kalimat. Meskipun urutannya salah lah gitu ya, yang penting maknanya dapat gitu. Berarti kalau kita bandingin antara vocabulary sama grammar itu, berarti menurut Sensei ini berarti itu ya. Vocabulary dulu. Kayak anak lah, misalkan ngomong meskipun tidak betul urutan-urutannya kan. Itu kan misalnya kalau anak kan. Ya. Nah, misalnya kalau kita nih yang sebagai pendidik atau orang yang non bahasa Inggris gitu kan, yang mungkin banyak kepentingan kita di bahasa Inggris nih, misalnya untuk penelitian, berarti kita harus untuk kedua-duanya. sekolah lagi. Kita tetap harus belajar kosakata dulu atau gramatikal dulu? Kalau karena kita kebutuhannya untuk misalkan untuk tes TOEFL ataupun tes TOEIC, kita harus pelajari semuanya. Berarti beriringan. Iya, beriringan, seirama. Seirama ya. Oke. Karena itu sih memang Berat itu, Bro. Iya sih. Kalau untuk apa istilahnya, kalau sesaat sih memang harus seperti karena mengejar target, misalnya 1 bulan lagi kita harus tes gitu ya. Tapi kalau jangka panjang mungkin lebih tepatnya kita belajar vocab dulu kan, kosakata dulu kayak. Kosakata dulu. Makanya yang saya lihat di artikel atau di video-video itu, bagaimana sih cara belajar yang bagus untuk belajar bahasa itu seperti anak kecil itu dah, seperti yang dikatakan oleh Sensei kita. suhu kita ini, Al-Mukarram. tuan guru Saya kita pun ini. masih banyak belajar, saudara. Jadinya meskipun saya mengajar, tapi belajar ini kan harus. Ya, karena saat ini kan Lihat kamera lah dunia Bapak. kita kan berbeda ya. Iya. Berbeda, artinya zaman sudah berubah. Iya. Kemudian teknologi pun sudah maju, sehingga ya kita harus sering-sering beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Sehingga pembelajaran yang secara online pun sekarang harus tetap kita tekuni, seperti kita belajar dari YouTube ataupun dari channel-channel yang lain untuk mempelajari tentang bahasa ataupun pembelajaran yang lainnya. Oke. Pertanyaan saya ini Bapak,
Ya. Mungkin agak keluar gitu bro. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa pilihan Bapak ke bahasa Inggris gitu? Kan masih banyak prodi-prodi yang lain, maksudnya bidang ilmu yang lain gitu, kayak kami matematika. Apakah ada Alasan momen tertentu, dulu ya, kalau kita pertama kali jatuh cinta dengan Iya. bahasa Inggris? Karena yang dikenal I love you aja yang tahu. Atau gimana? Karena saya kan backgroundnya dulu bahasa. Anak bahasa. Jangan terus sini loh, jangan tegang. Kan backgroundnya bahasa. Oh, jak bahasa. Ya, saya Berarti dulu kenapa bahasa. milih bahasa dulu pas ini? SMA. Sebenarnya dulu di antara dua dilema ya, antara bahasa Arab dan Tapi bahasa kan Anda Inggris. 3 itu. Antara bahasa Arab dan gitu, bahasa Rasul. Inggris. Andre. Nah, terus Tetapi karena waktu itu sebenarnya saya mau tes ke Mesir waktu itu sebenarnya dulu siapa kan. ini? Bapak ini Al-Azhar ini. Tes TKI apa sekolah Bukan. tuh, Pak? Untuk sekolah. Oh, untuk sekolah. Kira itu kan. Makanya kalau dia lanjut tuh sekarang udah jadi UAS, Pak. Bahasa Arabnya Mungkin UAN. Pun. Udah dihapus udah. Ustaz. 50-50 lah antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ustaz Sufyan Sauri. Mungkin karena saya backgroundnya yang kurang itu untuk tes itu yang di tahfiznya waktu itu. Ya. Sehingga saya tidak mengambil bahasa Arab dan memutuskan untuk mengambil jurusan Inggris bahasa aja? Inggris. Oh, begitu. Ya. Berarti tidak ada kisah-kisah Tapi cinta ya atau di- bahasa cinta apalah gitu. Tidak ada. Oh, ya. Bapak ini normal-normal saja kalau gitu. Sama kayak Anda lah. Bapak kenapa ngambil matematika, Bapak? Nggak usah dibahas nanti Ya. di channel lain. Ya, oke. Tapi jangan lupa dulu di subscribe Ya. channel ini kalau Like belum. and share, ya. Nanti di sini ada teng-teng itu saya udah bisa, Pak. Udah bisa. Selamat. Nanti ada Bapak nanti tamat ini pas saya memang ngomong begini ini ada teng-teng. Bagus, bagus. Nanti ya, Itulah lihat nanti. tujuan Anda itu. Saya sudah Iya, bisa. iya. Berarti lebih ke ini aja ya, karena backgroundnya dulu. Background saya dulu dua Bahasa bahasa, gitu. bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena saya kan dulu di pesantren. Di mana itu Di Bapak? pesantren, Biar di- teman-teman tahu juga. Itu selama 6 tahun 6 tahun di berarti. Nurul Haramain ya. Wah, Bapak. Narmada ya? Ya, Narmada. Masya Pondok berarti Bapak ya? Ya, saya memang anak pesantren. Oh iya, sip sip. Bapak ada semua. Saya anak anak lapangan saya, Pak. Iyalah. Si anak rumah Karena Pak. kami dulu kan diwajibkan di pesantren itu Oh iya ya, untuk terkenal ya Nurul Haromain itu dengan bahasanya. Ada berbahasa Arabic Day, Iya. English Day. dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari apa ya struktur bahasa di dunia ini sama dia ya. Kayak bahasa Arab itu juga sama dia kayak bahasa Inggris. Iya. Bahasa Arab itu kan ada nahu itu yang pelajari grammarnya kan. Anda paham itu Bapak saya? Nah, sorof itu kayak ini vokabularinya. Kalau kita belajar sorof itu kita bisa menyusun kata dari satu kata itu jadi banyak kata. Nah, itu Bapak kok pintar Bapak? saya Mahat. Ya, Mahat Khalid Al-Walid. Jangan lupa daftar di Mahat Khalid Al-Walid Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Terus Mataram. jadi sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa itu belajar yang dua itu saja sebenarnya kan intinya ya. Apa? Belajar grammar dan vocabulary itu. Karena ada 3 Bapak. Nah, saya 3. Bisa aja Lides. Tapi di penerapan harus tetap yang 4 keterampilan. Tangan Anda berapa? Yang 4. Apanya Yang itu? reading, speaking, Oh, iya, listening sama writing. Nah ini Bapak. Mm-mm. Biasanya gitu, apalagi kalau yang level-level, maksudnya yang bukan level sih, dalam artian yang udah umur-umur kayak kami gitu ya. Dan untuk kepentingan studi biasanya kan harus mengerjakan soal TOEFL, soal IELTS, TOEFL, apalah jenisnya TOEIC dan sebagainya kan. Kayaknya ngadepin soal tuh Sensei. Maksudnya apa ya? Dari menurut pengalaman Sensei lah. Di sana kan ada yang strukturnya, ada yang grammarnya, ada writingnya, ada listeningnya. Kira-kira mana yang paling gampang itu kira-kira? Setidaknya maksudnya misalkan saya orang yang senang mendengar gitu, apakah speaking saya yang saya perdalam atau gimana gitu Sensei? Ada enggak trik-triknya gitu, ada enggak strategi gitu untuk menjawab soal bisa? Untuk kalau menjawab soal yang di TOEFL maupun TOEFL, sebenarnya keempat skill itu harus kita kuasai sama grammar. Karena kan dia saling mendukung dia. Iya iya iya. Dia harus saling mendukung. Contohnya misalkan nanti listening yang kita dengarkan itu kan kebanyakan dialog ya. Iya. Dialog itu short dialog maupun yang long dialog. Long dialog. Sehingga di sana apa namanya, grammar pun kita harus tahu
harus ada apa namanya pengetahuan kita tentang grammar, karena nanti akan ada mungkin penyebutan singkatan misalkan ya, singkatan construction atau beberapa tenses. Sehingga perlu juga kita untuk memahami grammar. Berarti tidak bisa lepas gitu, berarti speaking. Intinya dia saling berkaitan. Ya, listening semuanya, misalkan gitu ya. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Berarti berat itu, bro. TOEFL ini kan sudah tesnya tingkat atas sebenarnya ya. Untuk misalkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun untuk lanjut studi. Sehingga semuanya kita harus kuasai, keempat skill maupun grammar, tatanan bahasa. Saya untuk jujur, mempermudah bro, kita belajar bahasa Inggris. Kalau ketemu orang bahasa Inggris sering iri kok. Kenapa? Ya, iri saja, bro. Iya. Tapi setahu saya mungkin Pak Dokter ini juga sudah mahir bahasa Inggrisnya. Jelas, soalnya kan Saya bahasa sasak, bro. Tidak mungkin syarat untuk S3 itu tidak ada, tidak mungkin di Saya keberuntungan, Bapak. TOEFL. Saya keberuntungan. Saya keberuntungan. Saya biasanya kalau bingung-bingung jawab aja semuanya gitu. Maksudnya itu yang benar, bro. Nah, bisa nggak kita misalnya tes? Nggak bisa lah. Gini, maksud saya belajarnya bisa aja. Belajarnya terpisah. Misalnya saya sekarang jago di dalam structure misalnya, tapi kurang dalam listening. Jadi saya untuk menutupi kekurangan itu, saya melakukan hobi-hobi misalnya nonton film atau dengar musik yang berbahasa Inggris. Bisa nggak mendukung atau signifikan menaikkan bisa skill kita itu? Jadinya kan pembelajaran itu ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, ya. Ini teori apa, Pak? Di pendidikan? Jadinya kita itu kan sebenarnya belajar bahasa maupun pelajaran yang lain itu sesuai dengan apa yang kita gemari sebenarnya. Iya, benar. Kalau misalkan kita fokusnya senangnya membaca, reading, Sini sekali. ya. Berarti kan mungkin kita lebih senangnya ya mungkin baca novel yang bahasa Inggris. Oh iya, benar. Atau baca komik yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau kita lebih cenderungnya ke listening, mungkin kita lebih senang mendengarkan lagu-lagu yang kita sukai yang bahasa Inggris. Apalagi Bapak kan suka Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold dan itu apa? Tidak. Itu Pak, dia Pak. Setiap dulu dari Yang meninggal itu dia ikut terus dia 6 itu Pak, dia nyanyi terus. Dear God, bro. Dear God. Bagi penggemar Avenged Sevenfold mungkin sudah mengenal beliau ya. Dunia perdirgatan. Iya, benar juga sih. Tapi kadang gini, bro, kadang yang digunakan di lagu, vocabulary di lagu itu kan berbeda kadang. Yang digunakan di sekolah, yang di kampus itu slang, apalah istilahnya. Biasanya kan dalam lagu itu juga ada yang tidak gramatikal, Tidak formal gitu. tidak formal. Kebanyakan bahasanya yang tidak formal. Tapi untuk melatih Intinya untuk melatih. Intinya kan supaya kita senang dulu. Oh iya, betul. Senang dulu, Itu kata kuncinya, Pak. Kata kuncinya senang. Kalau kita tidak senang, tidak mungkin kita akan fokus belajar gitu kan. Mungkin kita Iya, benar. Ngopi dulu. Siap. Ngopi ini tuang manis ya. Pas. Kebetulan ini dikait produsen tok manis yang paling besar mungkinnya di Lombok ya, Pak. Ya, Andi sering beli ke Salah sini. satunya. Salah satunya bukan Ya, terbesar. yang belum Salah tahu satunya Andi. ada. Ntar kita Nanti kalau yang mau silakan datang ke komen produsen saja. jangan di sini. Bapak ini Tapi bisa agennya beliau. Oh, iya, agen. Andi kan sering beli di sini, bro. Oh iya. Oke. Tapi ini Pak Pian, saya sering iri tuh, Iya. Bisa ngelanjutin. Lihat teman-teman. Jangan terlalu banyak iri, Pak. Fastabikul khairat, bro. Oh, iya. Saya ingat perkataan guru saya Apa dulu itu? pada saat kuliah. Pas sekolah. Iri boleh Kalian dalam itu boleh iri dalam dua hal. hal. Apa Pak? Tangan Anda 3. Yang pertama, apa? Iri dalam menuntut ilmu. Untuk ilmu. Terus iri dalam beribadah. Pas itu, bro. Mungkin. Pokoknya iri dalam kayak ya berlomba-lomba dalam kebaikan lah. Fastabikul khairat katanya dulu kan habis azan itu biasanya. Tapi kalau sekarang kami iri sama Anda. Anda sudah sekolah doktor Amin, semoga berkah. dan sudah lulus sertifikasi. Oh, ya Allah, saya terharu bro kalau dengar itu. Jadinya Perjalanan panjang. ini kan menjadi motivasi buat kami ya, buat kami berdua. Enggak, maksudnya gini bro, kayak dunia kami itu kayak Teguh ini. Kayak kecil gitu bro dunia kami. Dalam artian mau ngobrol sama orang bule. Saya
pernah kejadian ngobrol sama orang bule bro ya, yang benar-benar langsung kok. Natif. Native. Natif atau apa gimana Native bacanya? speaker. Native. Tergantung aksen Anda, Pak. Iya. Saya aksennya keeropaan. Ya. Kalau saya aksen Sasak. Tulen. Nah, itu yang jadi lanjut dah dulu. Ya, Nanti. apa ini? Nanti kita bahas. Potong-potong aja. Pertama pengalaman itu pas ini gue. Pas di pesawat lah gitu. Bapak udah naik pesawat. Udah, Pak. Ya gitulah. Ketemu bule dari Australia gue. Beliau itu gini tapi Pak Pian enaknya nge-respect-nya. Meskipun saya maksudnya enggak jelas lah ngomong apa, tapi beliau tuh nangkep. Terus beliau juga ngomong apa, tapi saya juga nangkep gitu. Karena ada tahapan-tahapan juga kayak gitu. Kira-kira untuk yang saya ini, yang tahapan saya kadang kalau orang ngomong paham sedikit bro, atau intinya dapat lah gitu bro. Kira-kira untuk ngimprove skill bahasa Inggris saya gimana caranya bro? Kan kalau dilihat di Pari itu dulu ada yang levelnya, ada yang level pemula ada yang level tengah-tengah tuh, ada yang level advance juga bro kan. Kira-kira yang bagi saya ini apa strateginya Pak Pian? Pengen belajar bahasa Inggris, tapi saya tuh kalau orang ngomong masih sih paham gitu. Saya juga ngomong adalah dikit-dikit gitu. Intinya kan kalau saling memahami, you understand and I understand kan, Yes. lanjut saja. Lanjut saja. Intinya Hampir kayak jodoh kita lah. sama-sama paham apa yang kita bicarakan. Yang salah itu nanti mungkin cara kita menegur bule, Iya, atau mungkin bahasa kita meskipun kalau terlalu formal pun mereka kan tidak suka. Iya benar. Lebih kita yang biasa-biasa saja, santai saja. Sampai saya pas awal udah perkenalan kan bro ya. Nama beliau itu yang saya dengar di awal Po. Saya kirain game Po itu kan. Ternyata pas beliau kasih name cardnya ke saya, ternyata namanya Paul. Oh, Po. Saya dengarnya kayak Po yang kirain game itu, ternyata Po, Paul. panggilan. Itu namanya. kayaknya Po yang panda itu, Pak. Bukan itu kungfu. Po panda. Apa ya? Saya aja lundre. Gimana? Apa? Tadi tuh. Itu masalah apa namanya? Jangan pak masalah kesini lah. Apa ya? Kita silaturahmi. Ya, apa namanya tadi? Accent. Apa? Accent. Nah, kadang-kadang kita orang Indonesia itu yang saya lihat orang yang paling bisa menirukan aksen bule Iya. kalau saya lihat. Bukan hanya satu bahasa kayaknya, bahasa Dia Arab bisa juga. jadi bahasa Indonesia itu paling fleksibel untuk Iya, semua iya, bahasa kalau benar. saya lihat. Dia bisa aksennya Amerika, dia bisa tiru. Bisa. Nah, tapi kalau orang-orang lain itu dia bodoh amat sebenarnya. Kayak orang-orang India. Orang kan? India, orang Jepang, orang Cina, dia paham bahasa Inggris tapi tidak bisa merubah aksennya. Iya, tapi aksennya Tapi tetap gitu. mereka semua kebanyakan bisa Iya. gitu. Kayak Dr. Zakir dia- Naik kan tetap aja ada aksen Indianya. Itu kan? apakah sekarang saya bertanya sama ahlinya ini, apakah kita Bukan ahli ya? ya Bukan. Kami menganggap Anda sebagai bidang ahli. Anda kan bahasa Inggris. Tidak apa-apa. Matematika, Pak. Apakah kita penting itu memperdalam terlalu dalam seperti orang bule persis 100% action kita? Iya. Sedangkan Atau- orang-orang lain tidak penting dia action kayak Zakir Naik itu kan. Iya. Yang penting dia ngerti orang. Paham kita lah, paham. orang. Sebenarnya kan ngerti. intinya bahasa itu dapat dipahami. Mm-mm. Oh iya. Percuma actionnya Bagus. tapi orang kan tidak paham. Oh. Itu Lebih berarti baik, hanya ya. sebagai aksesoris lah gitu ya, tambahan gitu ya. Tidak Tapi tidak alangkah utama. lebih bagusnya lagi kalau action itu Pas dengan bahasanya sesuai ya, dengan bahasa bahasa. asalnya. Lebih lebih Ibaratnya ngaji lah gitu. Oh Bahasa iya. Arab berarti. Beda Pak kalau ngaji jangan. Oh jangan Oh, bawa itu. aja. Kalau ngaji itu wajib hukumnya Anda belajar tajwid, Pak. Bapak kok marah sama saya, Pak? Itu bukan sunnah hukumnya belajar tajwid itu. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu wajib. Tidak boleh kita menyepelekan tajwid, Pak. Ya. Bagaimana Tuan Guru? Ya benar. karena kita kan terhalang dua bahasa ya. Kebanyakan orang Kirain Indonesia. lagu itu. Apa itu? Orang Malaysia. Kita kan mempunyai bahasa ibu yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Kalau kita kan bahasa ibunya bahasa Sasak. Hmm. Kalau Jawa ya bahasa Jawa. Ya benar. Ya kan? Kalau Sumbawa ya bahasa Sumbawa. Kemudian kita menggunakan bahasa kedua, second language atau bahasa persatuan ya, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga selain itu yang kita pelajari ya foreign language atau bahasa asing. Jadinya Ketiga lah itu bahasa berarti ya. Inggris itu termasuk bahasa asing. Beda dengan seperti negara tetangga Malaysia yang hanya bahasa Filipin lah. ibunya itu ya bahasa Melayu. Dan bahasa keduanya second language ya bahasa Inggris. Inggris ya. Berarti Sehingga lebih mudah memudahkan mereka untuk
menuturkan Oh, atau iya. berinteraksi Praktisnya bahasa. berarti lebih sering Itu dibanding- faktornya berarti mereka Itu mungkin maju. salah satu kayak faktor. teman-teman Singapura apalagi mungkin Itu bahasa bisa menjadi salah satu Iya, faktor benar, yang benar. menyebabkan kita itu agak sulit lah Iya, untuk iya. mempelajari Siap, bahasa Inggris. iya benar juga. Tapi kita kan menjadi kaya jadinya. Iya, iya, iya. Artinya kita bisa bahasa ibu, bahasa persatuan dan juga bahasa asing. Mumpung 7 bulan Agustus bro. Nah, Iya. iya kan? Selamat Jadi kita kan Dirgahayu. lebih kaya jadinya kan. Wah, benar dia juga sih ya. Karena kita yang ketiga itu. Apa lagi kira-kira ini? Saya irinya begini, kalau saya iri yang lain saya Pak. Ini apa? Kadang-kadang kalau teman-teman bahasa Inggris itu kok cepet dia ngambil sekolah beasiswa keluar Oh iya, benar itu juga Pak. sih, iya, iya. Begitu orang-orang ESAK ini kenapa enggak ada Anda aja sama saya. Enggak, maksud saya begini, kenapa tidak ada kebijakan bagi orang non bahasa Inggris itu lebih diturunkan sedikit standarnya? Diturunkan itu. Itu kan Bapak aturan nggak tahu itu. pemerintah. Kalau bahasa Inggris masa dia sama? Beda pas Inggrisnya sama kita. Inggrisnya. Misalkan mereka 550, kita 525, 500. Rasa sama aja. Beda, Papa ini belum baca. Udah, jangan diperhatikan pemirsa. Papa ini kayaknya masih tidur loh, kamu. Ya gitu ya, bahasa Inggris benar. Tapi kira-kira gitu, Bro. Akan faktornya, maksudnya ada enggak kira-kira faktornya zaman dulu lah, kan Bapak berkecimpung dengan dunia bahasa Inggris, gitu, dunia Inggris lah. Tahulah sedikit sejarah tentang Inggris tuh kan. Kenapa kira-kira jadi bahasa ini? Apakah karena Inggris pernah menjajah salah situ faktornya atau bagaimana gitu? Atau alasan yang lain, mungkin bahasa Inggris ini struktur ininya lebih ini atau gimana gitu. Pernah tahu enggak kira-kira? Ya, kenapa bisa jadi bahasa dunia? Iya, gitu? bahasa dunia, Bro. Karena kan Inggris pernah menjajah banyak negara. Awalnya itu kan bahasa Anglo-Saxon ya, istilahnya itu sejarah bahasa Inggris Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu Tapi mau jadi maaf bahasa ini. Inggris gitu ya. Terus Karena sudah banyak menjajah banyak negara dan banyak bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Jerman juga, Iya, bahasa benar. Perancis, sehingga ada perpaduan di sana ya, perpaduan kata, bahasa, dan juga Ngomong aja Bapak ini. kan saya nyimak Pak. Kirain buang air, Bro. Nah, terus, Bro. Terus. Maaf ya. Tunggu dulu. ada Berarti itu faktor penjajahan itu berarti iya, salah satunya. Penting penjajahan penting. maksudnya menyebabkan bahasa ini Iya, tersebar ke iya, seluruh dunia. benar. Apalagi di Amerika kan itu pulau Pernah ke benua Amerika, yang Pak? besar sekali. Kayak paham Kemudian sekali. Inggris menjajah Amerika, kemudian berpopulasi di sana menjadi penduduk yang banyak sehingga dan juga plus Amerika menjadi negara adidaya kan, Iya. sehingga ada faktor pendukung juga yang menyebabkan bahasa Inggris ini tersebar. Tapi di samping itu juga kalau saya lihat, ini menurut persepsi pribadi, subjektif ya. Iya. Kan orang Inggris itu dia dulu menjajahnya beda dengan gayanya Belanda kan. Kalau Inggris itu kan di daerah jajahannya itu dia mengajarkan bahasa Inggris agar nanti negara jajahannya itu membeli produk-produk dari Inggris. Oh iya, iya. Nah, Untuk mempermudah aksesnya untuk- lah berarti ya. iya, Misalkan kayak baca petunjuknya, iya, untuk paham. mengakses. Gitu, iya, iya. Jadi dia mengajari semua daerah jajahannya itu Bapak untuk paham, belajar Bapak? Inggris. Saya guru sejarah Pak, Bapak dulu Pak. Oh iya. 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 Nah, sehingga kalau Belanda itu kan dia hanya mengambil sumber daya alam saja. Jadi dia tidak ada niatan untuk memasarkan balik produknya ke Indonesia. Orientasinya berbeda Orientasinya dulu. berbeda. Iya, iya, Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengajarkan penduduk Indonesia atau penduduk jajahannya Belanda. berbahasa Belanda atau berbahasa Prancis juga. Dia tidak seperti Inggris. Karena waktu itu juga revolusi Inggris kan yang membuat produk-produk Industri itu revolusi industrinya. ya, revolusi industri itu yang menyebabkan dia menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi kepentingan itulah yang menyebabkan Inggris mengajarkan bahasanya kepada daerah jajahannya gitu kan. Itu sih menurut saya. Kalau penelitian sih tidak tahu saya apakah itu memang valid terus secara ilmiah atau tidak. Udahlah, nggak terlalu dipikirin itu loh. Iya bahasa Inggris. Itu ya. Tapi kita sebenarnya harus belajar bahasa Arab juga, Pak. Iya benar. Itu bahasa ibu kita. Saya agama pengalaman bro, tadi mau nuker buku ponaan kan di sekolah IT gitu. Kirain tuh bukunya salah. Kirain yang dikasih semester 2.
kan udah benar dikasih, tapi ada beberapa temannya ternyata salah bukunya, dikasih semester 2. Terus akhirnya saya ngikut-ngikut tuh, tukar bukunya. Ternyata semester awal, bro. Ini kan semester awal gitu. Bapak kan mahal pula dulu. Saya malu sekali, bro. Insyaallah lah, saya niat. Nah, padahal Anda mustawa juga dulu. Mustawa dulu. Bukan mustawa. Tamhidi ada. Tamhidi, bro. Iya, benar. Anda ini malu-malukan mahat saja. Bukan, bro, bukan. Namanya, aduh, udah tua, bro. Ya benar sih, ya. Belajar bahasa penting lah intinya. Belajar bahasa penting. Tapi jangan juga lupa bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ibu kita. tetap. Benar. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling Bahasa pemersatu lah. ya paling aneh. Pokoknya Indonesia ini kan banyak pulau nih. Nggak ada negara seperti Indonesia Iya, yang benar. berbagai macam. Mungkin ribuan kalau dihitung itu mungkin. Jangan main pulau lah, maksudnya kami aja yang daerah kita yang di Lombok Iya. lah bahasa kecilnya kan, daerah Satu misalkan kampung. Lombok Barat atau satu kampung aja kadang, satu kecamatan aja bro, desa yang ini, kampung yang ini sama kampung yang ini udah beda bahasanya kan, makanya untung ada bahasa Indonesia lah gitu, kita kan jadinya bisa bersatu. Iya. Kalau tidak ada bahasa Indonesia susah bisa bersatu, Pak. Iya. Serius. Jadi bahasa ini yang menentukan sebenarnya salah satu faktor penting. Iya. Makanya kita bisa bersatu. Kalau kita pakai bahasa kita masing-masing, Wah, enggak ketemu bro. wah, masih dia kebayang, mimpi bro. mungkin itu kita bisa Iya, bersatu iya. sampai sekarang ini. Kebayang lah ya. Oke, Oke. udah. Ada lagi mau disampaikan mungkin? Ya, Mungkin itu saja. Mungkin mungkin lain apa kali. saran-saran bagi bapak yang ini terutama? Saya sebenarnya mau belajar kehidupan, Pak. Hah? Nanti mungkin di channel yang lain. Next episode. Soalnya beliau juga pakar Ya. dalam Siapin lah. Makan apa nih? Ayam putih mulus lu. Oke. Mungkin untuk konten kali ini kita sudahi dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf dulu kalau ada salah kata. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih atas Dan Iya, ya, mohon maaf. jamuan dari Mohon saudara ada salah kita ini. kata. Guru kita ya. guru kita Wali Wali ya benar. Apoy. Oke, lagi sekali mohon maaf jika ada salah kata atau apa. Ya. Tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Oke, Bersama saya Teguh. dan Camat Sepotong. Kemarin camat Jeruk lu Bapak. Pindah Pak sekarang. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Iya, berbagi ilmu.